Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rida Hafti dengan NIM 2003201447. Jadi di sini saya akan meresum materi yang sudah Bapak Wahyu Isnan dan Nasution berikan mengenai bab ketiga daripada mata kuliah manajemen dan resiko bisnis. Jadi teman-teman, pada bab ketiga dalam mata kuliah manajemen dan resiko bisnis, di situ mempelajari tentang budaya resiko dan aspek fundamental manajemen resiko. Di mana sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan budaya resiko. Jadi, pengertian daripada budaya resiko yaitu risk awareness ataupun merupakan pola perilaku semua personil atau pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Kemudian selanjutnya ada tahapan pengembangan budaya risiko, di mana budaya risiko hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Budaya risiko diwujudkan melalui pemahaman dan pengelolaan risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi. Kemudian tahapan pengembangan budaya risiko yang dapat dijadikan panduan adalah yang pertama ada membentuk satuan kerja manajemen risiko, kemudian menyusun manual kode etik, kemudian merekrut pegawai, kemudian menjadikan manajemen risiko sebagai kedudukan posisi manajemen, kemudian menerapkan sanksi, kemudian memberikan insentif, dan selanjutnya menerapkan seperangkat aturan, dan yang terakhir yaitu memasukkan penilaian kinerja. Kemudian sesudah tahapan ada juga strategi pengembangan budaya peduli risiko, di mana dalam membangun budaya peduli risiko terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture, di mana diantaranya yang pertama ada risiko pada sektor publik yang seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, padahal jika risiko tersebut benar terjadi maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Kemudian resiko dipandang sebagai sumber pemborosan biaya. Nah, selanjutnya daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurus kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar, sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak risiko. Kemudian seterusnya ada tata kelola pemerintahan yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan baik internal maupun eksternal yang masih sangat lemah dan mudah untuk dikompromikan. Selanjutnya, ada langkah-langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli risiko, di mana langkah-langkah tersebut mencakup yang pertama ada komitmen pimpinan yang menciptakan satu irama yang sama atau sering disebut dengan tone at the top. Kemudian selanjutnya, yang kedua ada perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Kemudian yang ketiga adanya knowledge sharing, di mana kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersifat knowledge sharing mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Kemudian yang keempat, berkesinambungan dan berkonsistensi. Kemudian yang kelima, ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Selanjutnya ada manajemen perubahan, di mana pengertian daripada manajemen perubahan sendiri merupakan wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus. Kemudian tugasnya yaitu untuk memperbaharui sebuah organisasi, di mana manajemen perubahan atau change management sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia. Selanjutnya ada tujuan daripada manajemen perubahan, di mana setidaknya terdapat 3 tujuan manajemen perubahan yang dapat menjadi dasar dari perlunya perubahan di dalam organisasi. Di antaranya, yang pertama adalah yaitu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu berupa jangka pendek maupun jangka panjang.
Kemudian yang kedua yaitu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Kemudian yang ketiga ada tipe perubahan-perubahan, di mana perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Nah, 3 macam perubahan tersebut yaitu yang pertama ada perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Kemudian yang kedua ada perubahan peningkatan, di mana yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai oleh organisasi. Kemudian yang ketiga ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Kemudian selanjutnya ada komponen manajemen perubahan, di mana secara umum ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Yang pertama ada tujuan perubahan, kemudian ada aspek strategis yang perlu diubah, kemudian ada strategi perubahan yang akan diterapkan, kemudian ada sumber daya dan pimpinan perubahan, kemudian ada change of change, kemudian ada organisasi, dan yang terakhir adanya target audience yang pasti. Kemudian selanjutnya ada tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi, di mana yang pertama ada perubahan individu. Tingkatan ini adalah yang paling dasar dari sebuah proses change management, di mana disinilah peran pimpinan organisasi untuk mengatur arah perubahan individu agar sejalan dengan tujuan organisasinya. Kemudian yang kedua ada perubahan organisasi, di mana manajemen organisasi dalam organisasi ini berkaitan erat dengan manajemen proyek. Jika manajemen proyek berguna untuk memastikan solusi dari proyek yang dirancangnya, maka change management sangat berperan untuk memastikan solusi tersebut dapat bekerja secara efektif. Kemudian yang ketiga ada perubahan kemampuan organisasi, di mana pada tingkatan ini change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi. Change management di sini bisa lebih kompleks, mencakup segala aspek organisasi, di mana manajemen perubahan dirumuskan oleh seorang pimpinan, namun dalam praktiknya seringkali dilakukan oleh seorang pimpinan secara langsung, sehingga kerjasama di antara keduanya bisa membentuk sebuah perubahan yang lebih optimal. Kunci sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang dapat mengelilingi dan menguasai mereka, sehingga adanya manajemen perubahan yang bisa diterapkan. Baiklah, mungkin hanya sekian video singkat daripada penjelasan mengenai bab 3 tentang manajemen dan risiko bisnis. Saya Harida Habdi undur pamit diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make